Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir. Ini masih edisi request dan masih seputar ya problematika driver yang masih bermasalah khusus di MediaTek. Di konten sebelumnya sudah Bang Teksir buatkan bagaimana disable signature, bagaimana cara untuk mengatasi driver yang ada tanda serunya tentu saja tidak connect ya. Untuk cara install driver MediaTek beserta cara filter USB-nya sudah Bang Teksir share ya. Dari Qualcomm juga sudah Bang Teksir share. Masih ada masalah yang menyelimuti dunia teknisi dan sepertinya tidak pernah kelar. Bahkan kemarin Bang Teksir itu ya, pertanyaan masuk melalui DM, melalui WA itu sampai keriting ya tangan Bang Teksir untuk membalas mengenai seputar masih driver MediaTek. Karena kalau sudah ratusan yang masuk chat ya, tangan bisa keriting ya sobat-sobat Teksir kalau membalas satu persatu. Ya mungkin kalau yang bertanya satu dua oke lah ya, masih bisa di minimalisir lah. Kalau yang bertanya sampai ratusan kan ya bingung juga Bang Teksir, kadang nggak kebuka chat ya karena beda media dan lain sebagainya ya. Makanya Bang Teksir akan rilis kembali ya masalah-masalah yang masih runyam di dunia teknisi urusan driver yang katanya masih ndak pernah selesai. Masalahnya itu apa? Pertama, ketika Bang Teksir rilis konten mengenai cara filter USB MediaTek ya dan bagaimana cara install driver MediaTek, itu kasusnya ada yang USB filternya tidak bisa muncul atau MediaTeknya, driver MediaTeknya itu tidak muncul di USB filternya, lip USB filternya, jadi nggak bisa difilter. Nah itu bagaimana cara penyelesaiannya Bang ya. Terus ada lagi Bang, saya sudah mengikuti konten sampean ya, tapi ketika semua sudah diikuti dengan benar sesuai apa yang Bang Teksir wejangkan kepada kami, kenyataannya kami praktek di lapangan itu menemui kendala. Ketika bypass MediaTek, PC saya langsung error ya sobat-sobat Teksir, langsung crash, error, restart dan muncul tampilan berwarna biru. Nah contohnya seperti ini tampilannya ya. Itu adalah tampilan crash ketika bypass MediaTek ya. Terserah menggunakan tool apa saja, bahkan unlock tool juga, langsung auto crash Windowsnya ke tampilan warna biru tersebut. Lalu untuk masalah filter ya, filter MediaTek itu nggak muncul ya di filter USB. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi di situ kita nggak bisa filter kan, karena USB MediaTeknya atau driver MediaTeknya itu tidak muncul di lip USB filter. Dua kasus itu satu penyelesaiannya ya. Jadi konten ini menyelesaikan dua kasus. Yang pertama, ketika bypass MediaTek ya, baik tool gratisan ataupun tool original, Windows langsung crash, langsung restart, langsung ke tampilan biru seperti itu. Lalu yang kedua, masalah USB yang tidak bisa difilter khususnya MediaTek atau tidak muncul di lip USB filter. Dua masalah tersebut solusinya hanya satu, dan di konten ini kita akan belajar menyelesaikan masalah tersebut langsung praktek ya. Nah itu mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, langsung saja kita ke tampilan PC.
Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan masalah driver MediaTek yang tidak muncul di lip USB filter, lalu menyelesaikan masalah juga bagi yang ketika bypass AUN khusus di MediaTek Windows langsung restart dan crash tampil warna biru. Dua masalah tersebut satu cara penyelesaiannya sama ya. Nah, sebelum melakukan install ulang driver apapun itu ya, silahkan yang Windows 10, Windows 11 nonaktifkan signature dan offkan Defender. Kalau timbul pertanyaan, berapa kali Bang menonaktifkan Defender dan signature? Setiap PC mau dipakai itu lebih recommended ya. Oke, pahami baik-baik di sini kasusnya. Sekarang kita pergi ke kontrol panel ya. Kontrol panel. Ketik saja di pencarian ya, kontrol panel. Lalu pilih yang uninstall program. Perhatikan baik-baik. Pilih yang uninstall program, lalu cari lip USB. Nah ini lip USB, klik kanan uninstall dulu. Oke. Lalu klik OK. Setelah itu install lagi lip USB-nya. Di sini ada triknya, pahami baik-baik ya. Install lip USB-nya. Klik next. Lalu next. Next lagi, install. Lalu ini checklist. Oke, perhatikan di sini baik-baik ini triknya. Kita buka dulu device manager. Bentar ya. Device manager. Nah, ini perhatikan baik-baik, ketika sudah sampai ke step ini, jangan langsung install a device filter ini, jangan. Triknya remove dulu all device filter, nggak apa-apa, remove dulu. Muncul seperti ini, kita klik OK. Nggak apa-apa ya, error gini nggak apa-apa. Di sini ada notifikasi operation complete with error, nggak apa-apa. Kita klik close saja. Nah, di sini ada notifikasi all lip USB driver filter sudah diremove semuanya, sudah sukses. Kita klik OK saja. Nah, kita kembali lagi ke lip USB-nya. Setelah diremove all device filter, baru install a device filter. Nah, ini rumus pasti ya sobat-sobat semua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang kita akan tes. Di sini Bang Teksir tidak membahas cara install MediaTek-nya, tetapi membahas bagaimana menyelesaikan kasus yang USB filter, yang driver MediaTek tidak muncul di USB filter, dan yang ketika bypass AUN di MediaTek khususnya, terserah tipe apapun itu, laptop langsung crash restart. Nah itu, bagi yang belum paham cara install driver MediaTek yang benar, cek deskripsi. Bagi yang Windowsnya sudah parah, sudah lemot ya, sudah tidak layak lagi untuk kerja, silahkan diinstal ulang biar bersih. Cara installnya ada di deskripsi, cara disable signature ada di deskripsi, silahkan pelajari baik-baik. Sekarang kita akan filter dulu, tes ya USB-nya, drivernya apakah dia muncul di filter atau enggak, kan seperti itu. Caranya di sini Bang Teksir gunakan ya 2 HP untuk praktek dengan tipe USB yang berbeda, berarti portnya juga berbeda ya. Kita tekan volume dan atas bawah, umumnya untuk MediaTek seperti itu bootnya. Perhatikan baik-baik di sini. MediaTek muncul, di sini juga muncul ya, sudah muncul ya. Kita harus cepat, kita ulangi. Berarti dipastikan sudah muncul di lip USB filter, berarti sudah memperbaiki masalah ya.
Jadi solusinya itu remove dulu USB filternya sebelum next install. Itu solusinya. Ikuti seperti instruksi Bang Teksir. Oke, karena ini harus cepat ya kalau filter USB. Karena ini driver sudah muncul di lip USB filter, berarti sudah benar. Kita ulang, tekan volume atas dan bawah, colok. Ketika muncul MediaTek langsung klik install. Nah, ini yang disebut filter USB yang benar itu seperti ini. Kita klik OK saja. Oke, ini satu USB sudah berhasil kita filter. Nah, HP ini itu beda port dan tipe USB-nya juga beda. Kita akan filter juga ya, sobat-sobat Teksir. Jadi, filter USB itu kapan dan berapa kali? Selama sudah difilter dan tidak pindah-pindah port untuk kabel USB-nya, itu cukup sekali saja kalau Windows tidak diinstal. Tetapi kalau portnya pindah-pindah, ya harus filter USB lagi. Paham sampai di sini ya? Oke, ini beda port ya, beda port dan HP-nya juga beda. Seperti biasa, bootnya tekan volume atas dan bawah, lalu colok USB. Pastikan muncul. Nah, ini kita klik install. Nah, ini yang disebut filter USB yang benar itu seperti ini. Oke, jadi kuncinya kalau mau urusan bypass MediaTek, apapun itu kasusnya, mau miklut, mau flashing, mau brand apapun itu chipset MediaTek, sing penting cara USB filter sing bener ya seperti ini, nggak ada lagi. Sebelum bypass itu difilter dulu bagi yang pertama kali. Kalau sudah pernah difilter dan tidak pernah ganti-ganti USB, yo wes sekali wae, nggak usah difilter terus. Paham ya sampai di sini ya? Karena ini sudah berhasil kita filter, sekarang kita akan tes di bypass out-nya ya. Kita buka bypass out-nya, bebas. Mau bypass out via unlock tool ataupun apapun terserah. Kalau USB filter sudah berhasil difilter dan driver sudah diinstal sesuai prosedur, yakin Bang Teksir aman, itu sudah rumus pasti. Ora kene ora. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Mosok masalah driver MediaTek nggak pernah kelar ya. Padahal sudah sampai berbusa kadang Bang Teksir menjelaskan. Dari mulai konten part 1 dan sampai hari ini itu untuk penyempurnaan. Karena banyak yang request Bang Teksir buatkan. Lek sik panggah nggak kelar, ngopi dhisik ya. Harusnya down gitu loh. Makanya bagi yang sudah mengikuti Bang Teksir, trik Bang Teksir dari cara install MediaTek, cara filter USB MediaTek sing bener, cara signatur yang bener itu gimana ya, sudah dilakukan semua kok. Sepanggah yang namanya nggak connect, putus nyambung, itu masalah di Windowsnya. Install ulang dulu, jangan dipaksakan ya. Lalu yang perlu diperhatikan itu driver putus nyambung karena new security atau putus nyambung karena driver yang error. Nah, ini harus tahu juga. Kalau new security sama putus nyambung kalau nggak di test point. Jadi harus paham ya, errornya karena minta di test point atau error karena USB-nya yang bermasalah. Itu harus paham. Nanti kita bahas ya. Ciri-ciri USB yang putus nyambung karena new security wajib di test point, dan ciri-ciri driver yang error harus bisa membedakan. Jangan-jangan nanti putus nyambung karena HP tersebut new security, akhirnya diuprek tanpa test point, colok doang, ya nggak kelar masalah. Jadi harus dipahami di situ ya. Kita akan cek dulu untuk bypassnya sudah aman nggak. USB filter sudah kelar tadi kan, driver MediaTek sudah terdeteksi di USB filter, iya toh? Nah, berarti sudah benar, sudah menyelesaikan masalah karena sudah terdeteksi di lip USB filter dan kita sudah berhasil memfilternya.
Sekarang kita tinggal praktek untuk bypass AUN, restart nggak PC atau connect nggak PC. Nah, oke. Perhatikan baik-baik. Klik bypass. Seperti biasa tekan volume atas dan bawah, colok USB. Nah, perhatikan baik-baik sobat-sobat Texture. Langsung connect. Di mana errornya? Kita cek di device manager. Di sini kan bisa dilihat MediaTek USB port sudah terhubung. Ini mau digoyang-goyang sampai elek, yang penting USB-nya nggak tercabut atau nggak tersenggol, itu tidak akan pernah putus. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita ganti port ya. Karena sudah kita filter, jadi semua pasti aman. Kita ganti HP, kita ganti port. Karena berbeda port. Kita klik bypass lagi. Oke, prakteknya volume atas dan bawah, tekan dan tahan, colok ya. Nah, coba lihat, tidak pernah ada masalah, baik-baik saja. Di mana errornya? Nggak ada. Kita cek di device manager, terdeteksi MediaTek USB port dan tidak ada tanda serunya. Itu artinya wes bener ya, sudah benar. Mau digoyang-goyang sampai elek seperti ini, lihat, perhatikan baik-baik. Kalau USB-nya nggak dicabut, nggak bakal putus. Itu yang disebut boot device atau bypass, itu mengunci yang namanya driver. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang Bang Texture mau bahas nih sekalian ya. Yang katanya putus nyambung itu, perhatikan baik-baik di sini. Putus nyambungnya MediaTek-nya ada tanda seru nggak? Kalau putus nyambungnya di device manager, MediaTek-nya ada tanda seru, itu berarti signature masih on. Solusinya tinggal off-kan signature. Paham sampai di sini? Nah, kalau putus nyambungnya MediaTek itu terdeteksi preloader, pahami baik-baik. Kalau terdeteksi di device manager ini preloader ya, rungokno, preloader, itu berarti HP tersebut wajib yang namanya test point. Jadi ciri-ciri HP new security baik dari Oppo, Vivo, ya Infinix, bahkan kalau Xiaomi masih aman ya. Xiaomi nggak test point MediaTek. MediaTek yang new security itu yang wajib test point sekarang Infinix, lalu Vivo dan Oppo ya. Bang Texture mau tes ya ciri-ciri HP test point biar paham, biar mudeng. Sebentar, Bang Texture cari dulu HP yang sudah test point atau yang new security. Nah, ini contohnya. Ini HP sudah new security. Sebagai contoh gini, Bang Texture colok ya. Bang Texture colok, perhatikan detect-nya di device manager. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini terdeteksi MTK preloader. Saya ulang ya. Kita colok. Ini agak sedikit susah. Nah, perhatikan baik-baik. MediaTek preloader detect-nya langsung putus lagi. Itu bukan drivernya yang error. Pahami baik-baik. Itu HP-nya minta di test point, bukan drivernya yang error. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ciri-ciri HP yang apa ya? Yang new security dan itu wajib test point, ketika dicolok itu terdeteksi MediaTek preloader. Saya ganti lagi nih HP lain yang new security. Perhatikan baik-baik. Kita colok ya. Perhatikan di device manager. Nah, terdeteksi MediaTek preloader, langsung putus lagi dia. Langsung putus lagi. Itu ciri-ciri HP new security. Jadi kalau masalahnya cuma ngubek di driver ya nggak akan pernah kelar. Karena ciri-ciri HP tersebut itu new security.
Kalau kita bypass ya, sampai elek nggak bakal connect ya kalau nggak test point. Contoh, perhatikan baik-baik. Ini new security, kita langsung colok, coba kita bypass. Kita ulang. Perhatikan baik-baik. Di sini terdeteksi, tapi di bypass toolnya nggak terdeteksi, dia langsung putus nyambung. Yang nggak akan mungkin terdeteksi kalau nggak test point, karena ini sudah new security. Nah, yang jadi pertanyaan Bang Teksir, putus nyambungnya itu MediaTek port atau MediaTek preloader? Kalau MediaTek preloader berarti HP itu wajib test point, karena nggak akan pernah connect kalau nggak test point ya. Pahami baik-baik. Lagi Bang Teksir jelaskan lagi. Kalau ciri-ciri HP yang tidak test point ya, ketika ditekan bootnya, tekan volume atas dan bawah, dia langsung terdeteksi MediaTek port. Pahami? Nah ini MediaTek USB port, bukan MediaTek preloader. Itu ciri-ciri HP yang nggak new security atau nggak perlu test point. Paham ya sampai di sini ya? Kita akan bypass biar paham. Kita klik bypass ya, biar terkunci. Lalu kita klik colok ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini sudah terdeteksi, sudah terbypass. Ciri-ciri yang enggak new security ketika di bypass menggunakan kombinasi volume atas dan bawah, itu pasti terdeteksi MediaTek USB port tanpa bongkar loh ini ya, tanpa bongkar ya, tanpa bongkar. Nah ini, dan di bypass pun muncul atau selesai atau kelar, karena new security di Xiaomi itu belum diterapkan. Meskipun itu udah Android 12, MIUI 13, tetap saja bisa masih pakai kombinasi tombol. Nah yang error di sobat-sobat Teksir itu yang mana gitu loh, Bang Teksir mau yang bingungnya itu yang mana. Kalau drivernya di sini terdeteksi MediaTek USB port lalu ada tanda serunya, itu signatur masalahnya ya. Tapi kalau putus nyambungnya karena MediaTek preloader, itu bukan driver masalahnya, tapi HP tersebut wajib test point. Paham ya? Ini jarang-jarang loh konten kreator menjelaskan sedetail ini tuh, jarang-jarang. Karena saya itu kasihan sama pemula, makanya nggak saya tutup-tutupi kalau masalah ilmu ya. Paham sampai di situ ya? Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke new security. Kita klik bypass ya, perhatikan baik-baik. Kita klik bypass. Ini new security ya, tanpa colok, tanpa test point. Kalau dicolok, perhatikan baik-baik. Tidak terdeteksi. Kita ulang ya. Nah, MediaTek preloader kan terdeteksinya, dan di MediaTek bypass tool juga tidak akan pernah connect. Kenapa? Karena ini new security gitu loh, maksud Bang Teksir. Connectnya wajib test point. Nah, kita tes sekalian ben paham. Kalau ndak paham-paham beyo kebangetan ya. Nah, ini new security. Bang Teksir sudah siapkan test point. Tadi kan kalau kita tinggal colok ya, kalau kita tinggal colok, itu terdeteksinya MediaTek preloader, dan di bypass toolnya nggak sukses terbypass karena new security. Metodenya apa? Wajib test point. Nah, sekarang kita tes. Ini test point. Hubungkan CLK ke grounding ya. Lalu colok USB-nya. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau tidak connect, kita close dulu. Kita copot fleksibel baterainya, kita buka lagi MTK bypassnya ya. Nah, ini sudah terdeteksi, sudah terbuka. Kita klik bypass. Sekarang kita test point ya.
Ini dari HP yang nggak new security, dari HP new security wis Bang Teksir jelaskan. Kalau masih nggak connect atau kalau masih tidak berhasil, itu berarti PC bermasalah. Hubungkan kedua titik test point, hubungkan CLK yang di jumper ke grounding, lalu kita colok. Nah, kalau di test point berhasil, pahami baik-baik. Dan di device manager juga itu pasti terdeteksi MediaTek port. Paham ya? Di bypass toolnya juga pasti terdeteksi dan berhasil kita bypass. Sampai di sini paham? Jadi bedakan antara driver putus nyambung dan driver yang error. Errornya karena apa? Ini sudah Bang Teksir tes loh ya, baik dari yang new security, yang bukan new security sudah Bang Teksir tes. Kalau di sini itu errornya atau putus nyambungnya MediaTek-nya itu terdeteksinya preloader, berarti HP tersebut wajib test point. Terserah mau HP apapun. Tapi umumnya itu Oppo, Vivo, dan Infinix yang sudah test point. Kalau Xiaomi enggak. Tapi kalau putus nyambungnya itu karena ada tanda seru, nah itu baru yang disebut driver bermasalah ya. Paham ya? Iki wis detail sekali Bang Teksir jelas nih iki. Sudah detail banget ya. Nah, kalau bagi yang ketika ditekan volume bootnya, volume atas dan bawah, HP nyala Bang, nggak connect, pastikan USB-nya yang bagus atau mungkin port dari HP tersebut bermasalah ya. Ada juga yang seperti itu komen, sudah ikuti tutorial Bang, ketika di boot device HP nyala, pastikan tombol bootnya juga berfungsi dengan baik. Kalau tombol bootnya nggak berfungsi, kabelnya bermasalah, port dari HP-nya juga bermasalah, ya tidak akan connect gitu loh. Makanya semua itu harus diteliti, harus bisa membedakan mana itu error karena driver, mana itu error karena belum difilter, mana itu error karena new security, mana itu error karena kabel ataupun port dari HP-nya ya, ataupun dari yang lain ya, seperti port dari PC-nya juga bermasalah. Bisa, harus bisa membedakan setelah nonton konten ini ya. Paham sampai di sini ya? Sudah jelas? Tinggal sobat-sobat Teksir praktekkan ya, dipahami. Yang belum paham diulang-ulang, karena sudah Bang Teksir buatkan dari cara install driver MediaTek. Cek saja deskripsi, semua sudah Bang Teksir racikan di situ. Dari mulai install Windows wis tak gawe nih ya. Masa iya teknisi install Windows nggak bisa? Ini repot, jantenan repot. Ini udah tahun 2023. Dulu Bang Teksir belajar sebelum menekuni software, baik hardware ataupun software, install Windows itu harus bisa ya. Itu penting ya. Teknisi HP install Windows harus ke teknisi komputer. Kan ya nggak logis toh. Orang barang ketok, orang barang kelihatan bisa dipelajari. Kenapa nggak belajar? Kenapa harus repot? Kan gitu. Tutorial ada gratis, guru tinggal nonton, dipahami, selesai, jadi ilmu kan? Dimana susahnya? Susahnya itu cuma satu. Kadang nggak semua teknisi ya, males. Itu males untuk belajar, males untuk ruwet, males untuk ulet. Itu masalahnya ya. Kalau seperti itu terus kapan bisanya? Kan gitu ya. Silakan dipelajari, mudah-mudahan di konten ini bermanfaat. Jika kurang paham yuk diulang-ulang kontennya ya. Next konten akan Bang Teksir bahas satu lagi, yaitu masalah driver ADB. Piye cara installnya, gimana cara kerjanya driver ADB. Mungkin itu saja, jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pemula tetap semangat, jangan sampai salah membedakan ya, mana itu error karena driver, mana itu error
putus nyambung karena HP tersebut new security, mana itu error karena driver signature belum di off kan, dan mana itu error karena USB atau port HP atau dari port PC yang bermasalah. Harus bisa membedakan dan harus bisa mengulik. Mungkin itu saja, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.